Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Alami, NIM 200102040293. Di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi dasar ekonomi Islam. Mata kuliah yaitu dasar-dasar ekonomi Islam. 1. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu pengetahuan lahir melalui proses keilmuan yang panjang. Ekonomi Islam dapat menjadi suatu sistem ekonomi alternatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat, tidak seperti sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang telah terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan dari umat. Dawan Raharjo 1999 memilih istilah ekonomi isi dalam 3 kemungkinan pemaknaan tersebut. A. Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. B. Ekonomi Islam adalah suatu sistem penyangkut pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi masyarakat atau negara berdasarkan cara atau metode tertentu. C. Ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam. Kedua, prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nilai-nilai filosofis yang ada di dalam ekonomi Islam merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam berikut. Beberapa prinsip dari ekonomi Islam yang ditawarkan oleh M.A. Chod 1986 yaitu sebagai berikut. A. Tauhid dan persaudaraan. Tauhid adalah konsep yang menggambarkan antara manusia dengan Tuhannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga karena ia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu melihat apa yang dilakukannya. Sementara konsep persaudaraan atau yang bisa dikenal sebagai hukum persaudaraan dan kerjasama yang tulus antara sesama muslim dalam aktivitas ekonomi, hal tentang ketauhidan dapat dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Islamiyah memberikan makna hal tentang ketauhidan dapat dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Hadid ayat 4, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati yaumil tuma tawa ala aqsi ya'lamu ma yablaw ya'lamu ma yalladzi yalidhu fi ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanjalu minas sama'i wa ma yarkudu fiha wa huwa ma'akum nama kuntum wallahu bima ta'malun nabashir. Artinya, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy ya Allah Ta'ala. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripada apa yang turun dari langit dan apa naik kepadanya, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Hadid ayat 4. B. Bekerja dalam produktivitas. Dalam ekonomi Islam, individu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas kerja yang tinggi dengan tujuan memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat. Hasil pekerjaan ini harus dikompensasi secara layak sesuai dengan standar kehidupan yang layak. C. Distribusi terkenal dengan kekayaan yang adil. Mekanisme pendistribusian kekayaan dalam Islam adalah melalui mekanisme zakat. Proses mekanisme zakat mampu melakukan redistribusi kekayaan dari pihak kaya kepada pihak miskin. Yang ketiga, tujuan ekonomi Islam. Di sini kita akan menuju ke tujuan ekonomi Islam. Tujuannya yaitu ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dalam Islam, yaitu tauhid berdasarkan rujukan pada Al-Quran dan Sunnah. A. Memenuhi kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. B. Memastikan kesempatan untuk semua orang. C. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. D. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. E. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Baik, selanjutnya sumber hukum ekonomi Islam. Sebagai ajaran komprehensif, hukum ekonomi Islam dibangun atas dasar kaidah usul fikih, muamalah, kawaid, dan falsafah hukum Islam. Dengan demikian, sebagian besar ekonomi muslim memahami ekonomi Islam sebagai suatu teori dan praktek ekonomi yang menghindari segala transaksi yang mengandung dengan riba.
atau bunga, maisir, itu judi atau garat atau spekulasi, dan menghindari dilakukan peningkatan kesejahteraan seseorang dengan cara batil atau merugikan orang lain, menekankan pada aspek keadilan daripada efisiensi dan berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang didukung oleh zakat dan amal soleh lainnya. Berikut sumber hukum yang digunakan dalam kegiatan ekonomi yang berdasarkan syariat Islam. Kesimpulannya, bahwa ekonomi Islam diartikan sebagai cabang-cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka yang sesuai dengan maksud tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang keseimbangannya membentuk solidaritas keluarga, sosial, dan jaringan moral masyarakat. Materi kedua yaitu sumber hukum ekonomi Islam. Apa itu ekonomi? Sumber ekonomi Islam. Ekonomi yaitu memiliki karakter tertentu yang dibedakan dengan paham lainnya. Suatu paham termasuk ekonomi dibangun oleh suatu tujuan, prinsip, nilai, dan paradigma. Sebagai misal, paham liberalisme dibangun atas tujuan terwujudnya kebebasan setiap individu untuk mengembangkan dirinya. Kebebasan ini akan terwujud jika setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Oleh karena itu, kesamaan kesepakatan merupakan prinsip yang akan dipegang yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu paradigma persaingan bebas. Tujuan pembahasannya itu untuk mengetahui hakikat hukum ekonomi Islam, untuk mengetahui peran Al-Quran dalam hukum ekonomi Islam, untuk mengetahui peran Al-Hadis dalam hukum ekonomi Islam, untuk mengetahui pengertian ijma, untuk mengetahui pengertian kias. Hakikat hukum ekonomi Islam. Hukum ekonomi merupakan pernyataan mengenai kecenderungan, pernyataan hubungan sebab akibat antara dua kelompok fenomena. Semua hukum ilmiah merupakan hukum dalam arti yang sama. Selain itu, hukum ekonomi dapat berarti hubungan sebab akibat atau peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dan bermasyarakat. Akan tetapi, hukum ilmu ekonomi tidak bisa setepat seakurat seperti hukum pengetahuan alam. Hal ini karena ilmu ekonomi merupakan ilmu pengetahuan sosial sehingga harus mengendalikan banyak orang yang dikendalikan oleh banyak motif. Data ekonomi tidak hanya banyak jumlahnya, tetapi dapat dirubah. Al-Quran dalam hukum ekonomi Islam. Al-Quran adalah sumber Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman keselamatan kehidupan dunia dan akhirat. Ajaran-ajaran yang dikandungnya bersifat komprehensif dan universal. Komprehensivitas dan universal Al-Quran ini tidak hanya karena diciptakannya oleh Tuhan, tapi nilai-nilai yang ada memberikan tawarannya baru yang solutif dan berkeadilan. Di antaranya nilai-nilai yang dikandung dalam Al-Quran. Lanjut ke C, As-Sunnah atau Al-Hadis. As-Sunnah atau Al-Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Apa yang masih samar dan belum disebutkan dalam Al-Quran biasanya ditemukan dalam Al-Hadis. Beberapa nilai etika yang ditegakkan dalam Al-Hadis berkalian dengan perilaku muamalah manusia. Di sini tentang gaban atau penipuan. Apa itu gaban? Gaban adalah membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi dengan harga rata-rata, atau bisa dibilang dengan tidak sesuai dengan harga, atau dengan harga yang lebih rendah dari rata-rata. Dalam hadis ditegaskan apabila kamu menjual maka katakanlah tidak ada penipuan. Hadis ini jelas mengharamkan praktek gaban. Namun jika penipuan itu tidak dalam jumlah besar dan bernuansa penawaran, maka diperbolehkan. Hal tersebut tidak termasuk gaban, melainkan ketangkasan dalam penjual beli, dikutip dalam Taqiyuddin Al-Nabhani, membangun sistem ekonomi alternatif. Di sini ada juga tentang tadlis. Tadlis yaitu penipuan dalam jual beli. Tadlis adalah penipuan dalam jual beli yang dilakukan oleh penjual ataupun oleh pembeli. Penipuan penjual seperti penyembunyian cacat barang padahal dia mengetahui, atau menjadi dengan cara mengelabui agar pembeli tidak mengetahui. Sedangkan penipuan pembeli seperti manipulasi alat pembayarnya dengan uang palsu atau uang yang rusak. Atau dapat pula memilih penipuan dengan cara merendahkan harga barang yang dia beli sebelumnya, atau dengan membandingkan bahwa di tempat lain harga barang tersebut lebih murah padahal sejatinya pembeli tahu bahwa itu bohong. Di sini ada juga dengan ihtikar. Apa
yaitu ihtikar atau penimbunan. Ihtikar adalah penimbunan secara mutlak dilarang dan hukumnya haram. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dari Sa'ad bin Musaib dari Ma'amar bin Abdullah al-Adawi bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda tidak akan melakukan penimbunan kecuali orang-orang yang salah. Penimbunan adalah mengumpulkan barang-barang untuk suatu masa di mana barang menjadi langka sehingga harga barang melonjak tinggi. Tindakan ini tertentu saja merupakan kesengajaan dan merupakan tidak sangat merugikan orang lain. Pemotongan harga hukumnya haram, di mana pemotongan harga tersebut merupakan salah satu bentuk kezaliman. Pemotongan harga dapat dilakukan oleh pengusaha, pejabat, pemerintah, anggota parlemen, ataupun masyarakat biasa. Larangan pemotongan barang tersebut berlaku umum untuk sengaja jenis barang. Dampak negatif dari tindakan tersebut adalah munculnya pasar gelap, di mana orang-orang di dalamnya akan melakukan transaksi jual beli di bawah tangan yang tidak dikontrol oleh pemerintah. Hal ini membuat warga menjadi melambung, yang pada akhirnya menjadi dipatok untuk kalangan orang kaya. Ijma adalah metode penggalian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan para ulama untuk membahas suatu masalah secara bersama-sama. Contoh ijma adalah hukum mengonsumsi ganja atau sabu-sabu atau sejenis minuman yang memabukkan. Di dalam Al-Quran, Allah hanya menjelaskan tentang larangan meminum minuman khamar, sebagaimana firman Allah SWT, hai orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Sedangkan masalah ganja ataupun sabu-sabu tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Kias. Di benak kita tidak asing lagi mendengar kata-kata kias. Kias adalah menyamakan hal yang hukumnya tidak terdapat ketentuan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan hal yang hukumnya terdapat ketentuan dalam Al-Quran dan Sunnahnya Rasul karena adanya persamaan ilat hukumnya. Misalnya Quran Surah Al-Maidah ayat 90 melarang minum khamar yang dibuat dari anggur. Ilat alasannya melatar belakangi hukum tersebut adalah karena minum tersebut memabukkan. Oleh sebab itu segala minum yang memabukkan bukan dibuat dari anggur, misalkan tuak dibuat dari bunga atau enau dan sebagainya, dapat dikiaskan dengan khamar sebagai haram hukumnya. Contoh lain adalah dalam Al-Quran diharamkan riba adalah karena di dalamnya tersirat unsur eksploitasi atau zulm. Bunga bank dalam banyak hal terkandung unsur eksploitasi, karena itu bunga bank termasuk haram. Kesimpulannya itu pilar ekonomi Islam adalah moral. Hanya dengan moral inilah bangunan ekonomi Islam dapat tegak, dan hanya dengan ekonomi Islam lah fal dapat dicapai. Moralitas Islam berdiri di atas suatu postulat keimanan dan postulat ibadah. Esensi moral Islam adalah tauhid. Implikasi dari tauhid bahwa ekonomi Islam memiliki sifat transcendental atau bukan sekuler, di mana peran Allah dalam seluruh aspek ekonomi menjadi mutlak. Masuk ke materi 3, konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat tidak dapat melakukan semua seseorang diri. Ada kebutuhan yang dihasilkan oleh pihak lain, dan untuk mendapatkannya seorang individu harus mengukurkan dengan barang atau jasa yang dihasilkan. Seiring dengan kemajuan zaman, merupakan suatu hal yang tidak praktis jika untuk memenuhi suatu kebutuhan setiap individu harus menunggu atau mencari orang yang mempunyai barang atau jasa yang dibutuhkan, yang secara bersamaan membutuhkan barang atau jasa yang dimilikinya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sarana lain untuk berfungsi sebagai media pertukaran dan satuan pengukur nilai untuk melakukan sebuah transaksi. Pembahasan. Di sini kita masuk ke pembahasan, yaitu pengertian uang dalam ekonomi Islam. Secara etimologi, uang berasal dari kata naqd, atau pengertiannya adalah beberapa makna, yaitu naqdu yang berarti yang baik, dari dirham menggenggam dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Kata nukut tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nukut untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, dan kata dirham untuk menunjukkan kata alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan warik untuk menunjukkan dirham perak, kata ain untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu kata fulus atau uang tembaga adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang yang murah. Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang atau tenaga. Misalkan harga adalah standar untuk barang, sedangkan upah adalah standar untuk manusia, yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang tenaga dinyatakan dengan satuan. Maka satuan inilah yang menjadi standar yang dipergunakan untuk mengukur kegunaan barang dan tenaga, yang kemudian menjadi alat tukar atau medium of exchange dan disebut dengan satuan uang.
Selain itu, uang didefinisikan sebagai segala sesuatu atau benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar menukar atau perdagangan. Jika masyarakat menerima dan menyetujui pergunaan benda sebagai uang, maka harus memenuhi dua persyaratan berikut. A. Persyaratan psikologis, yaitu benda tersebut harus dapat memuas berbagai macam keinginan dari orang yang memiliki sehingga semua orang mengakui dan menerimanya. B. Syarat teknis adalah syarat-syarat melekat pada uang, diantaranya 1. Tahan lama dan tidak mudah rusak. 2. Mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai. 3. Mudah dibawa. 4. Nilai relatif stabil. 5. Jumlahnya tidak berlebihan. Dan terakhir 6. Terdiri atas berbagai nilai nominal. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat. Dalam proses pertukaran barang dan jasa dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran dan pembelian barang-barang, jasa-jasa, kekayaan berharga lainnya. Serta untuk pembayaran utang, beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Uang adalah faktor paling strategis dalam perpusat sistem finansial maupun status. Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan sesuatu komoditi. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melanjutkan ketidakadilan, ketidakjujuran penyisapan dalam ekonomi tukar menukar atau barter. Karena dalam sistem barter ada unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai riba adafat yang dilarang dalam Islam. Uang dapat memainkan peranan penting dalam suatu unit akun sebagai suatu kumpulan nilai dalam ekonomi Islam. Uang dapat digunakan sebagai ukuran opportunity cost, yaitu pendapatan yang hilang. Di samping itu, uang juga memainkan peranan sosial dan religius yang khusus, karena ia merupakan ukuran terbaik untuk menyalurkan daya beli dalam bentuk pembayaran tersebut kepada si miskin. Arti religius peranan uang terletak pada kenyataan bahwa ia memungkinkan menghitungkan nisab dan menilai suku zakat dengan tepat. Sebagai fungsi sosial, uang menahan atau mencegah eksploitasi tanpa yang tergantung dalam keadaan tawar-menawar. Landasan atau keadaan yang digunakan oleh ekonomi konvensional inilah yang ditolak dalam ekonomi syariah, yaitu keadaan mendapatkan hasil tanpa memperhatikan suatu risiko, al-qumuh bil al-ghurni, yaitu memperoleh hasil tanpa mengeluarkan suatu biaya. Dalam Islam, keuntungan bukan saja keuntungan di dunia, namun dicari adalah keuntungan di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya pemanfaatan waktu itu bukan saja harus efektif dan efisien, namun juga harus didasarkan keimanan. Keimanan inilah yang akan mendatangkan keuntungan di akhirat. Sebaliknya, keimanan yang tidak mampu mendatangkan keuntungan di dunia berarti keimanannya tidak diamalkan. Dari kesimpulannya, yaitu dalam ekonomi Islam secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu, pengertian dan beberapa makna, yaitu al-naqdu berarti yang baik dengan dirham. Dalam Islam tidak dikenal dengan adanya team value of money, yang dikenal adalah ekonomi value of team. Implikasi konsep team value of money adalah adanya bunga, sedangkan bunga erat kaitannya dengan riba, dan riba adalah haram serta zulm, dan agama melarangnya, sehingga dianggap tidak sesuai dengan keadilan di mana-mana. Al-alqumu bil qurni mendapatkan hasil tanpa mengeluarkan risiko, dan al-qard bil adman memperoleh hasil tanpa mengeluarkan biaya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.